Perekonomian Islam di Indonesia dinilai terus berkembang pesat. The State of Global Islamic Economy Report menempatkan Indonesia pada peringkat 4 perekonomian syariah global di tahun 2020. Pasar industri halal pun diperkirakan akan mencapai 4.800 triliun rupiah di 2024. Potensi besar inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Peresmian Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penyatuan usaha 3 bank syariah milik Himbara baru-baru ini muncul menjadi berita utama. Dengan total aset gabungan sebesar 240 triliun rupiah, merger ini merebut peringkat ke-7 sebagai bank terbesar di Indonesia. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan, BSI mampu masuk ke dalam daftar 10 bank syariah terbesar di dunia, karena dari segi populasi, Indonesia memiliki potensi sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi sebenarnya, apa bedanya bank syariah dengan bank biasa? Apa keuntungan hadirnya BSI bagi rakyat Indonesia? Pada dasarnya, perbankan syariah didasarkan pada budaya agama yang mengakar dari ajaran kitab suci Al-Quran. Dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, perbankan syariah menawarkan sebuah alternatif yang berbeda dari sistem perbankan kebanyakan. Dalam hukum perbankan syariah, pemberian bunga pada pinjaman atau simpanan dilarang. Namun, melalui sistem penyertaan saham, kedua belah pihak akan untung atau rugi bersama. Artinya, bank berhak menerima sebagian keuntungan jika usaha yang mendapatkan pinjaman sedang untung. Namun, jika usaha tersebut tidak menghasilkan laba, maka bank juga tidak akan mendapat untung. Sebenarnya alasan saya memilih bank syariah itu karena landasan agama sih. Di luar itu, mungkin karena sistem bagi hasil yang membuat saya memilih untuk menggunakan bank syariah. Karena posisi nasabah itu di dalam bank syariah adalah mitra. Sisi menguntungkan dari pinjaman melalui perbankan syariah juga terletak pada kepastian suku bunga selama durasi pinjaman yang sudah disepakati sebelumnya. Di bank konvensional itu sangat terkenal dengan floating rate-nya. Biasanya mereka cuma fix 3 tahun, setelah itu floating. Itu kalau untuk fixed income earners itu memberatkan. Dan ketika masa krisis, bank malah menambah lagi beban. Selebihnya, perbankan syariah juga melarang riba dan transaksi yang bersifat spekulatif, karena dianggap sama seperti perjudian. Transaksi spekulatif biasanya terjadi di sektor keuangan atau pasar modal, termasuk yang paling sering seperti di pasar saham dan valuta asing. Ketika mekanisme transaksi di sana itu didasarkan kepada excessive speculation. Nah, aktivitas maisir itu sebenarnya membuat market tidak stabil. Spekulasi itu membuat market tidak stabil. Jadi, perluasan penggunaan produk keuangan syariah akan mengurangi jumlah transaksi spekulatif, sehingga akan berkontribusi pada kestabilan harga jangka menengah. Banyaknya transaksi spekulatif sekarang menyebabkan ketidakseimbangan volume transaksi antara sektor keuangan dan sektor real. Karena transaksi di sektor keuangan itu berkembang begitu cepat, begitu besarnya, tanpa ada underlying-nya, tanpa ada counterpart value-nya yang setara di sektor real. Istilah kerennya bubble ekonomi, menjadi gelembung besar yang akhirnya pecah. Kenyataannya, kondisi ekonomi di sektor real tidak menggambarkan perkembangan pesat yang terjadi di pasar keuangan. Secara realistis, perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih stabil ketika proporsi perbankan syariah sudah mulai mengimbangi proporsi perbankan konvensional. Dengan cara menghubungkan secara otomatis sektor keuangan dengan sektor real melalui akad-akad keuangan syariah yang dimana akad keuangan syariah itu basisnya sektor real semua. Sinergi antara perbankan konvensional dan syariah pun akan mendukung perluasan mobilisasi dana masyarakat untuk pengembangan pembiayaan berbagai sektor. Namun, meski digadang-gadang memiliki potensi yang sangat besar, BSI juga dihadapkan pada tantangan berat ke depannya. Hal ini dikarenakan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Saya memiliki bank konvensional untuk transfer dan juga untuk menerima gaji juga, karena jarang yang bisa gunain bank syariah ya. Secara keseluruhan, porsi aset perbankan syariah di Indonesia juga masih sangat rendah
pada angka 3,97% dari total aset bank umum. Hal ini pun menuntut BSI untuk menetapkan strategi bisnis baru dan bertransformasi. Untuk meningkatkan pangsa pasar jasa keuangan syariah dalam negeri, BSI pun akan melakukan diversifikasi lini bisnis. Salah satunya dengan berfokus ke sektor UMKM dan mikro yang merupakan kompetensi utama BRI Syariah. Sedangkan berdasarkan kompetensi BNI Syariah dan Mandiri Syariah sebelumnya, BSI juga akan mengembangkan pembiayaan kredit pada segmen konsumer dan retail. Melalui merger ini, BSI sekarang memiliki modal dan skala ekonomi yang besar, sehingga mampu menjadi lebih kompetitif dan mendapatkan nasabah berprofil risiko baik untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi. Kehadiran dan besarnya kapasitas bisnis BSI diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pengembangan perekonomian syariah Indonesia, agar dapat memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat. Meski dengan pangsa pasar yang masih rendah, hal ini justru dipercaya dapat menjadi amunisi perbankan syariah pada masa mendatang. Baik, kenapa didengar Kak? Oke, sudah. Oke. Izin sedikit menjelaskan kenapa saya pakai BSI, karena salah satu alasannya untuk menjauhkan diri dari riba. Nah, walaupun dalam prakteknya terkadang di BSI juga masih ada hal-hal yang berbau dengan riba, tapi setidaknya dari saya pribadi menjaga itu. Itu salah satu alasannya. Dan yang kedua, kebetulan pertama kali pakai BSI itu karena saat itu sedang ikut bazar, dan bazar diwajibkan memakai BSI karena bazarnya itu di masjid. Kerjasama dengan BSI dan difasilitasin sama orang BSI datang ke masjid untuk buat buka akun BSI-nya. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak udah jawab pertanyaan dari saya. Siap Kak, aman. Ada Kalau pertanyaan? satu lagi Kak, kalau masalah mengenai pendaftarannya itu prosedur dan persyaratannya itu apa saja sih Kak? Kalau untuk prosedurnya sih sama aja ya Kak. Cuman memang orang BSI-nya ini datang ke kami gitu. Datang karena ada engagement ataupun MOU antara masjid dan BSI salah satu cabang di Batam, difasilitasin lah BSI yang datang ke tempat kami, adminnya, dan daftarlah sebagaimana kita mendaftar ke bank konvensional lainnya gitu. Dari KTP, habis itu kita store awal kita sekian, bikin akun bankingnya juga gitu. Dikasih buku tabungannya juga, seperti itu Kak. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau dipertanyakan? Saya mau nanya, perbedaan bank syariah sama bank konvensional itu apa Bang? Kalau boleh tahu. Kalau untuk perbedaannya, saya rasa kalau pandangan saya pribadi, perbedaannya tuh nggak banyak-banyak juga sih Bang. Satu, kalau kita di BSI kita bisa langsung zakat di situ, kita bisa bersedekah di situ juga bisa. Kalau untuk bank konvensional lainnya ada alur ke sana, cuman BSI ini kan lebih fokus ke umat Islam pribadi gitu sih. Yang membedakan tuh kenapa saya salah satu alasan saya pakai BSI, karena memang satu atas nama syariahnya, walaupun dalam konstruksinya itu masih ada sedikit berbau riba segala macam, tapi setidaknya saya selaku umat Islam menjaga ataupun menjauhkan diri dari riba. Itu aja sih Kak. Perbedaannya nggak jauh-jauh banget sih, cuman bahkan kalau di luar sana hanya namanya aja yang beda gitu. Itu aja sih. Kalau biaya administrasinya per bulan tuh berapa Bang di BSI? Waduh, adminnya berapa ya? 20.000 ya kalau nggak salah. Nggak tahu ya Bang, nggak pernah pula saya cek Bang.
Wah, Oh, ya udah kalau Bang. nggak salah 20.000 bang. Karena memang nggak terlalu memperhatikan admin segala macam kan. Kalau kayak kita di konvensional kan kayak saya pengguna BCA juga itu kalau nggak salah 50.000 ya per bulan. Ya, sekitar itulah kalau nggak salah ya. Oh, oke Bang, terima kasih. Siap Ada bang, lagi siap. yang mau nanya? Saya mau nanya, itu Bang, durasi sudah berapa lama menjadi pengguna BSI? Terus Pengguna apa BSI oh ya boleh lanjutkan dulu kak. terus apa saja fasilitas yang difasilitasi Bank BSI untuk nasabah yang menjadi nasabah BSI? Kalau dari saya pengguna udah kurang lebih 10 tahun dan untuk sekarang sedikit kesulitan sebenarnya karena BSI baru launching aplikasi baru ya. Nah, karena kebetulan kartunya saya hilang dan belum sempat ke kantor cabangnya, jadi saya belum bisa change kartu. Belum bisa digunakan lagi nih BSI sekarang. Karena ke Beyond kan sekarang, bukan ke BSI Mobile lagi kan. Nah, setelah itu apa yang saya dapatkan? Pertama itu tadi saya dapat khusus mereka yang datang ke kami untuk kami bikin akun BSI-nya. Karena ada engagement antara masjid dan BSI. Kebetulan saya daftar di bazar masjid saya daftar, dan masjid ada engagement di situ, dan kami diwajibkan untuk menggunakan BSI sebagai uh, prabayarnya di situ. Oh, begitu. Baik. Terima kasih ya. Siap, siap, siap. Ada lagi mungkin nggak? Bang, saya izin bertanya, Siap, siap. gimana sih Bank BSI itu mengatur resiko dalam operasionalnya agar tetap sesuai dengan syariah Islam gitu? Kalau untuk itu seharusnya kakak bertanya kepada orang BSI-nya langsung, lebih tepatnya. Kalau kami, ibarat kata nih, BSI ini adalah caleg yang datang ke kami, menjanjikan ini nih gitu. Ini syariah loh gitu. Kita sebagai umat Islam harus pakai yang syariah gitu. Agar apa? Agar dijauhkan oleh riba. Kalau untuk lebih lengkapnya bagaimana menjaga dan segala macamnya, alangkah lebih baiknya kakak bertanya ke orang BSI-nya langsung. Izin kak ya, bukan maksud menggurui atau apa gitu. Oke, makasih ya Bang. Siap. Oh iya ya Bang, izin bertanya tadi kalau nggak salah Bang saya ada dengar kalau misalnya itu di ada antara Bank BSI itu ada kerjasama sama Bang sama masjid di sana. Masjid apa ya kalau boleh tahu? Masjid Bukit Indah Sukajadi. Kalau boleh tahu itu bentuk kerjasamanya seperti apa ya? Kerjasamanya seperti apa? Tentu saat itu kan dalam rangka bulan Ramadan ya. Untuk kerjasama lebih pastinya itu saya kurang tahu. Yang pasti BSI kemungkinan ada nyumbang di masjid dalam bentuk dana ataupun bantuan segala macam. Tapi timbal baliknya BSI harus datang ke masjid untuk memfasilitasi para para tenan-tenan untuk pakai BSI gitu. Untuk biar lebih kan ini namanya masjid nih kak ya. Biar lebih syariah, biar lebih kelihatannya oke banget nih gitu covernya. Ya udah kita pakai yang syariah gitu. Kayak gitu bahasa kasarnya sih kayak gitu kak. Bang, izin bertanya Bang, apa yang dimaksud tuh dengan prinsip syariah dalam perbankan BSI Bang? Terima kasih. Lagi-lagi kalau
ke prinsip syariah dalam perbankan BSI, itu tanya ke orang BSI-nya, Bang. Tapi kalau prinsip syariah dalam bermuamalah tentu harus sesuai dengan syariat Islam. Pertama, tidak ada itu yang namanya riba. Apa itu riba? Kita minjam, kita mengembalikan itu dalam bentuk yang berlebih dari hal yang kita pinjam. Itu salah satu contoh riba, dan itu yang kami jauhkan, dan kami selaku umat Islam eh, mengelakkan hal-hal yang berbau dengan riba. Gitu, Bang. Kalau untuk ke Eh, BSI-nya saya kurang tahu karena kebetulan bukan karyawannya juga. Lebih baiknya Abang tanya langsung ke sana gitu, Bang. Baik Bang, terima kasih. Bang, apakah kartu debit BSI itu bisa digunakan di luar negeri Bang? Bisa, Bang. Kalau nggak salah bisa. Tapi sama kayak BCA, ada yang apa namanya? Yang bisa debit di luar negeri. Kita kan dikasih pilihan tuh nanti tuh kalau mau bikin kartunya kan. Ini bisa di luar negeri, Pak. Ini bisa enggak, ini bisa enggak. Kalau nggak salah saya di BSI itu bisa. Kemarin dijelaskan sama admin yang datang ke masjid itu ya. Baik. Sorry Bang, itu ke-mute. Siap, itu aja, Bang. Ada lagi? Guys, ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya udah cukup deh, Nur. Yasmin boleh tanya lagi, Yasmin? Nggak ada sih. Ada lagi, Kak? Sepertinya dari teman-teman saya tidak ada pertanyaan lagi nih Bang. Makasih banget Bang. Mohon maaf juga pertanyaan-pertanyaannya. Yang dimana tadi pertanyaan-pertanyaannya harus disuguhkan ke yang dimana yang harus berpihak wajib yang pihak BSI-nya tapi tanyanya ke Abang pula. Makasih ya Bang udah bantu jawabin pertanyaan-pertanyaan kita dan udah bantuin tugas UAS kita dan maaf banget mengganggu waktu weekendnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Bang. Siap. Terima kasih, Kak. Siap. Bang. Makasih ya, Bang. Oke, izin keluar ya, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.